Gelombang bunyi termasuk dalam gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk merambat, bisa zat padat, cair maupun gas. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah getar sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Gejala-gejala pada gelombang bunyi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi, kedua pembiasan atau refraksi, yang ketiga ada pelenturan atau difraksi, dan yang keempat ada perpaduan atau interferensi bunyi. Pada umumnya, manusia bisa mendengar bunyi dari rentang 20-20 ribu Hz. Rentang ini disebut rentang audiosonik. Untuk bunyi di bawah 20 Hz kita sebut infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah dan hiu bisa mendengar sampai daerah ini. Sedangkan di atas 20.000 Hz kita sebut ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Kemampuan ini kemudian diadaptasi oleh manusia melalui teknologi sonar untuk mendeteksi kapal-kapal yang ada di laut. Saat mendengarkan lagu biasanya kita mengatur volume agar tak terlalu kecil ataupun besar. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung dengan amplitudo gelombang bunyi. Makin besar amplitudonya, makin kuat juga bunyinya. Frekuensi intensitas juga punya ambang batas agar bisa terdengar oleh manusia. Umumnya kita bisa mendengar suara paling rendah dengan intensitas 10-12 watt. Kalau sumber bunyi atau pengamat bergerak, ternyata frekuensinya juga bisa berubah loh. Fenomena ini disebut efek Doppler. Hal ini terjadi ketika ambulan bergerak ke arah kamu. Dia juga bergerak ke arah gelombang bunyi yang menuju ke kamu. Jadi gelombang-gelombangnya bakal jadi saling berdekatan. Inilah yang menyebabkan frekuensinya menjadi lebih besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Saat ambulan menjauh, jarak antara gelombang bunyinya menjadi menjauh, sehingga frekuensinya menjadi menurun. Aplikasi gelombang bunyi di kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menghitung kedalaman laut dengan prinsip pemantulan, yang kedua USG untuk melihat bahaya dalam kandungan, dan yang ketiga deteksi retak yang ada di bangunan. Selanjutnya materi gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Nah, ini menjadi alasan mengapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Karakteristik gelombang cahaya yang pertama adalah interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya. Gabungan yang kedua ada difraksi cahaya atau kelentukan cahaya yang dapat terjadi ketika cahaya yang sedang merambat menembus atau melalui suatu penghalang atau celah yang sempit. Yang ketiga ada polarisasi, yaitu peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah getar saja. Di layar merupakan penerapan gelombang cahaya dalam bidang teknologi.